Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Sobat Tani. Nah, jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara yang membahas tentang budidaya tanaman cabai. Dan sekarang ini Sobat Tani saya berada di lahan teman kelompok tani yang sudah berupaya membudidayakan tanaman cabai lokal ini. Nah, untuk saat ini umur dari cabai lokal yang dikelola ini Sobat Tani sudah memasuki 78 hari setelah tanam dan sekarang ini sudah dalam masa pembesaran buah atau pelebatan buah. Nah, hal-hal apa saja Sobat Tani yang dilakukan atau tips-tips apa saja yang dilakukan sang pemilik lahan ini agar tanaman ini bisa menyeluruh mengalami pelebatan buah, khususnya dari segi nutrisi, obat-obatan yang diberikan, dan pengendalian hama dan penyakit. Jadi yang pertama Sobat Tani yang dilakukan sang pemilik lahan ini yaitu untuk nutrisinya Sobat Tani. Ini hanya dilakukan dengan sistem penemburan pupuk pada lubang tanam dengan menggunakan pupuk berimbang. Ini karena sudah dalam masa generatif tanaman. Kemudian untuk nutrisi dari si cara penyeperian ini diberikan dengan memberikan nutrisi fosfat yang tinggi. Nah, dalam hal ini Sobat Tani yang digunakan adalah MKP, baik itu dari uh, merek dagang Merauke ataupun dari MKP sendiri. Nah, jadi yang diberikan Sobat Tani itu dosis 2 sendok makan per tangki 16 liter air dicampur dengan pupuk daun yaitu gandasil daun. Nah, itu Sobat Tani tujuannya untuk menjaga tanaman kita ini dari serangan hama dan penyakit dan sekaligus untuk pemulihan dari tanaman kita ini yang pernah terserang hama tungau dan trips. Nah, kemudian untuk segi penyeperiannya Sobat Tani kita menggunakan obat-obatan yang sudah lazim kita gunakan itu seperti insektisida Pegasus, kemudian fungisida Amstartop dan Nativo. Itu yang kita rolling Sobat Tani untuk menjaga kualitas dari buah tanaman kita ini agar tidak terserang lalat buah. Nah, untuk lebih jelas Sobat Tani kita jangan sama-sama melakukan sharing pada kesempatan pagi hari ini dan simak terus video ini sampai selesai. Nah, di depan saya ini Sobat Tani adalah cabai lokal Salo 2 yang sudah dilakukan perawatan buah. Nah, khususnya dari segi penyemprotan khusus untuk pembuahan. Nah, jadi yang sering kita lakukan perawatan untuk tanaman buah cabai itu Sobat Tani biasa dilakukan petani, yaitu tidak terlepas dari pemberantasan hama dan penyakit khususnya yang sering membuat buah cabai kita itu mengalami pembusukan buah dan kadang juga terkena dengan namanya patek atau antraknosa. Nah, jadi yang biasa dilakukan sang pemilik lahan ini dari informasi beliau yang diberikan itu Sobat Tani dengan penyemprotan secara rutin dengan menggunakan fungisida Amstartop. Itu juga dilakukan perollingan Sobat Tani dengan insektisida yang lain khususnya untuk pengendalian lalat buah pada buah cabai kita ini. Karena jika tanaman cabai sudah berbuah seperti ini Sobat Tani, yang kita jaga juga adalah serangan lalat buah dan juga dibarengi dengan penyemprotan dengan fungisida. Nah, untuk inseknya Sobat Tani untuk mencegah serangan lalat buah pada tanaman buah cabai itu kita berikan setidaknya insektisida yang memiliki bau yang menyengat atau bau tajam, dan di samping itu juga kita berikan dengan perangkap lalat buah. Kadang juga dilakukan oleh petani yang lain dengan memasang perangkap buah di pinggir-pinggir lahan atau di pinggir bedengan. Nah, itu cara efektif Sobat Tani untuk pengendalian lalat buah atau perawatan buah cabai kita ini yang sudah dalam masa pelebatan buah seperti ini.
Nah selain itu Sobat Tani juga kita menjaga bagaimana dari daun dari tanaman kita ini supaya tetap hijau seperti ini. Kita harus menjaga juga tanaman kita ini agar tidak terkena dengan namanya trips. Nah trips itu Sobat Tani berupa penyakit keriting daun yang kadang disebabkan oleh kutu-kutuan pada tanaman kita ini. Tapi kalau kita lihat Sobat Tani, ini masih normal karena ini daunnya masih lebar-lebar. Jadi untuk cabai rawit lokal Salok 2 ini Sobat Tani, atau cabai rawit lokal Virgo ini yang kami bibitkan lagi Sobat Tani. Karena ini adalah hasil persilangan yang kami dapatkan dari budidaya tanaman cabai rawit lokal. Dan ini adalah varietas lain lagi Sobat Tani yang dibudidayakan ini. Nah kita lihat teksturnya seperti ini. Bahkan menyerupai juga tanaman cabai rawit lokal rica jarum. Nah bentuknya lonjong seperti ini dan lancip. Nah tapi kalau yang begini Sobat Tani lain. Ini agak pendek. Bentuk fisik buahnya agak pendek dan agak besar sedikit. Nah selain dari segi perawatan dengan menjaga proses pembuahan dari tanaman kita ini, juga dilakukan pemupukan atau pemberian nutrisi pada tanaman kita ini. Jadi sang pemilik lahan ini memberikan pemupukan dengan sistem tabur pada setiap lubang tanam yang sudah disiapkan seperti ini. Jadi cara pemupukannya Sobat Tani cuma satu cara, yaitu dengan sistem penaburan. Tapi ada juga Sobat Tani kalau sudah buah seperti ini, sudah lebat, ada juga cara pemupukan dengan sistem penyepraian. Nah itu bisa diberikan dengan menggunakan monokalium fosfat atau bisa juga dengan menggunakan KNO3 putih. Nah itu Sobat Tani untuk dari segi pemberian nutrisi dengan sistem penyemprotan. Nah untuk pemberian nutrisinya Sobat Tani, untuk monokalium fosfatnya itu kalau petani yang lain dan saya juga biasa melakukannya, untuk MKP atau monokalium fosfat itu saya gunakan 2 sendok makan per tangki 16 liter air. Itu diberikan jika tanaman kita sudah berbuah seperti ini, sudah memunculkan pembuahan semua dan bakal-bakal buah sudah mulai banyak. Nah itu kita memberikan nutrisi fosfat. Nah itu melalui sistem penyepraian. Nah kalau untuk taburnya, kita cuma melakukan penaburan dengan takaran 1 sendok makan per lubang tanam ini. Nah biasanya digunakan Sobat Tani biasa pupuk Ponska, bisa juga menggunakan pupuk Mutiara. Artinya kita tidak juga fanatik terhadap merek-merek dagang yang lain. Yang penting pupuk berimbang Sobat Tani kalau tanaman kita ini sudah mulai dalam masa pelebatan buah seperti ini. Nah kalau untuk fungisidanya Sobat Tani, kita menggunakan fungisida Amis Startup yang kita rolling dengan Nativo. Itu adalah jenis fungisida untuk buah, khususnya untuk tanaman cabai, untuk mencegah munculnya penyakit patek atau antraknosa pada tanaman yang sudah berbuah seperti ini. Karena ini sangat rentan Sobat Tani kalau cabai sudah berbuah lebat seperti ini. Hanya kita menjaga bagaimana agar buah tersebut bisa normal tanpa ada serangan lalat buah atau busuk buah. Jadi dosis yang digunakan untuk Amis Startup itu Sobat Tani kita gunakan 10 ml per tangki 16 liter air. Kemudian kita rolling dengan menggunakan Nativo, yaitu 1 sendok makan per tangki 16 liter air. Nah dari kedua bahan tersebut Sobat Tani bisa kita mixkan dengan
pupuk buah atau pupuk cair. Nah, untuk pencampuran antara Amis Startop dengan pupuk cair, kita bisa menggunakan Amis Startop ditambahkan dengan Vitaron SL sekaligus untuk penyembuhan dari setiap tanaman kita itu atau pemulihan dari serangan penyakit untuk tanaman yang sudah terserang atau ada mengalami gejala-gejala penyakit. Jadi itu dilakukan dengan sistem pencampuran 2 bahan. Nah, untuk insektisidanya Sobat Tani bisa juga kita menambahkan Demolis yang berbahan aktif abamectin. Selain Demolis Sobat Tani ada juga merek yang lain seperti Envoy. Nah, itu sama bahan aktifnya Sobat Tani, itu berbahan aktif abamectin, hanya bentuk cairannya itu agak pekat. Nah, kalau Demolis kan agak kental sedikit Sobat Tani. Nah, jadi itu cara pencampurannya. Jadi Pegasus bisa kita campurkan dengan Vitaron SL, bisa dengan Demolis. Kemudian untuk Amis Startopnya bisa kita tambah Amis Startop ditambah dengan Vitaron SL, kemudian ditambahkan dengan Pegasus. Nah, itu Sobat Tani campurannya untuk tanaman cabai yang sudah dalam masa pembuahan seperti ini. Nah, karena kita fokus pada perawatan buah untuk tanaman ini. Nah, jadi itu saya Sobat Tani cara-cara yang dilakukan dari sang pemilihan ini untuk perawatan tanaman cabainya yang sudah dalam masa generatif seperti ini. Nah, baik Sobat Tani, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.